Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julianti dari Fakultas Teknik Informatika akan mempresentasikan mengenai analisis alur pembuatan SKCK di Polres Cianjur dengan sistem nomor antrian online untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Agi Nugraha Pratama ST.M.Com. Di sini pertama-tama akan dijelaskan mengenai analisis masalah yang sudah disurvei mengenai alur pembuatan SKCK di Polres Cianjur yang terdiri dari sistem berjalan dan diusulkan. Untuk yang pertama, yaitu belum ada papan informasi yang menjelaskan alur pembuatan SKCK yang membuat user ikut mengantri di antrian nomor yang dipanggil hanya untuk bertanya proses selanjutnya yang membuat antrian menjadi lebih panjang. Maka dari itu, diharapkan terdapat papan informasi yang menjelaskan alur pembuatan SKCK dan informasi lain seperti tarif pembuatan SKCK dan cara mendapatkan nomor antrian dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan di tempat yang strategis sehingga user mengikuti alur yang sudah ditentukan dan tidak mengganggu antrian. Yang kedua yaitu ketika akan melakukan tes sidik jari, petugas akan mengumpulkan form pendaftaran lalu akan dipanggil satu persatu untuk melakukan tes sidik jari. Setelah itu, petugas sidik jari akan mengumpulkan kembali form tersebut lalu menyerahkannya kepada petugas pendaftaran untuk dilakukan perumusan sidik jari, yang mana petugas pendaftaran memiliki tugas lain yaitu menerima pendaftaran. Maka dari itu, karena seringkali terjadi penumpukan di petugas pendaftaran karena ketika merumuskan sidik jari terpotong oleh user yang akan mendaftar. Alangkah baiknya jika perumusan sidik jari dilakukan oleh petugas sidik jari agar lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan di suatu proses. Dan yang ketiga, belum ada monitor yang menampilkan nomor antrian yang terakhir dipanggil di ruang tunggu, sehingga banyak user yang baru mendaftar nomor antrian itu bertanya ke admin untuk menanyakan nomor antrian yang terakhir dipanggil, sehingga seringkali membuat admin teralihkan untuk melihat nomor antrian yang terakhir dipanggil. Maka dari itu, diharapkan terdapat monitor yang menunjukkan nomor antrian yang terakhir dipanggil di ruang tamu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Mistress diagram dari hasil yang diusulkan. Di sini ada 5 aktor, yaitu user, petugas pendaftaran, petugas sidik jari, admin, dan petugas fotokopi. Yang pertama yaitu user itu melakukan daftar ke petugas pendaftaran, lalu sidik jari ke petugas sidik jari, lalu mengumpulkan persyaratan yang include nomor antrian, yang artinya jika ingin mengumpulkan persyaratan ke admin harus terlebih dahulu mempunyai nomor antrian. Jika tidak, maka tidak akan diproses oleh admin. Jika sudah mengumpulkan persyaratan, lalu selanjutnya pengambilan SKCK oleh user ke admin. Setelah itu legalisir juga dari user ke admin. Lalu yang terakhir itu legalisir include ke fotokopi, karena sebelum dilegalisir itu harus difotokopi terlebih dahulu. Selanjutnya ada activity diagram daftar. Di sini ada user dan pendaftaran atau petugas pendaftaran. Yang pertama
yaitu user ke loket pendaftaran. Selanjutnya, petugas pendaftaran akan meminta berkas persyaratan pembuatan SKCK. Lalu, user menyerahkan berkas persyaratan pembuatan SKCK. Selanjutnya, petugas akan memeriksa persyaratan. Jika sudah sesuai, maka user selanjutnya yaitu mengisi form pendaftaran. Tetapi, jika belum sesuai, petugas akan meminta kembali persyaratan berkas untuk pembuatan SKCK sampai berkas itu terlengkapi. Nah, setelah mengisi form pendaftaran, jika sudah diisi, maka petugas akan mengarahkan user untuk melakukan tes sidik jari. Tetapi jika belum terisi, maka harus lanjut mengisi form pendaftaran tersebut. Selanjutnya itu activity diagram sidik jari. Di sini ada user dan petugas sidik jari. Yang pertama, user harus mengumpulkan form pendaftarannya ke petugas sidik jari. Lalu selanjutnya nanti petugas sidik jari akan memanggil satu persatu user sesuai urutan. Selanjutnya user akan melakukan tes sidik jari. Jika sudah, maka petugas sidik jari langsung membuat atau merumuskan sidik jari tersebut. Nah, jika hasil tesnya baik, maka selanjutnya akan diarahkan untuk scan nomor antrian. Tetapi jika ada masalah dari tesnya, maka harus mengulangi tes sidik jarinya. Untuk activity diagram nomor antrian, terdapat user dan sistem nomor antrian yang online. Yang pertama, user harus scan QR atau link untuk menuju ke nomor antrian yang berada di papan informasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu, user harus memasukkan email. Setelah itu, sistem akan menampilkan form antrian online SKCK. Selanjutnya, user harus mengisi form sesuai instruksi. Jika data sudah terisi dengan benar dan lengkap, maka nomor antrian akan dikirimkan ke email yang telah diberikan di awal. Tetapi, jika masih ada data yang tidak sesuai atau data belum lengkap, maka akan diarahkan kembali untuk mengisi form sesuai instruksi. Selanjutnya yaitu activity diagram mengumpulkan persyaratan. Di sini, setelah user mendapatkan nomor antrian melalui email, selanjutnya itu harus konfirmasi nomor antrian terlebih dahulu ke admin. Setelah nomor antrian dikonfirmasi, maka user harus menunggu nomor antrian dipanggil oleh admin. Lalu setelah nomor antrian dipanggil oleh admin, user akan mengumpulkan form pendaftaran dan persyaratan berkas. Setelah itu, admin akan memeriksa form pendaftaran dan persyaratan berkas yang diberikan oleh user. Jika persyaratan sudah lengkap, maka akan langsung ke proses pencetakan SKCK baru. Tetapi jika persyaratan belum lengkap, maka user harus mengumpulkan kembali atau melengkapi persyaratan tersebut sampai dengan persyaratannya lengkap. Selanjutnya, ada activity diagram pengambilan SKCK. Di sini, user menunggu pemanggilan nama setelah mengumpulkan persyaratan. Dan selanjutnya, admin akan memanggil nama-nama SKCK yang sudah selesai dicetak. Lalu user mengantri untuk pengambilan SKCK. Dan selanjutnya, SKCK baru akan diserahkan ke user. Selanjutnya ada activity diagram legalisir. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada user, petugas fotokopi, dan admin. Yang pertama,
user ke tempat fotokopi, lalu SKCK difotokopi, lalu user harus kembali ke ruang admin untuk legalisir. Lalu selanjutnya admin akan melegalisir SKCK tersebut. Selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama ada kelas daftar yang terdiri dari formulir pendaftaran, pas foto 4x6, dan fotokopi KTP. Untuk prosesnya itu proses request. Lalu selanjutnya ke kelas sidik jari yang terdiri dari formulir pendaftaran, sidik jari, dan perumusan sidik jari. Yang prosesnya itu adalah input. Selanjutnya lanjut ke kelas mengumpulkan persyaratan yang terdiri dari nomor antrian, formulir pendaftaran, pas foto 4x6, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan tarif Rp30.000. Untuk prosesnya itu input dan validasi. Di kelas mengumpulkan persyaratan ada kelas pewarisan, yaitu kelas nomor antrian yang terdiri dari QR code atau link nomor antrian, email, data pribadi sesuai KTP, dan rumus sidik jari. Yang prosesnya itu terdiri dari input, validasi, dan delete. Selanjutnya dari kelas mengumpulkan persyaratan lanjut ke kelas pengambilan SKCK yang terdiri dari SKCK tersebut. Lanjut ke kelas legalisir yang terdiri dari fotokopi SKCK yang maksimal 10 lembar. Prosesnya itu proses request dan mempunyai kelas pewarisan yaitu fotokopi yang terdiri dari SKCK asli, tarif per lembar Rp500, dan fotokopi SKCK sendiri. Yang prosesnya itu proses request. Dan selanjutnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram ini untuk nomor antrian online. Yang pertama itu ada user akan mengakses sistem, lalu masuk ke halaman beranda. Setelah itu memilih jenis SKCK pada halaman pengisian data 1. Lalu proses selanjutnya mengisi data di halaman pengisian data 2. Setelah itu, jika data sudah sesuai di database-nya, akan langsung ke proses setelah mengisi data pada halaman pengisian data 2, jika data sudah sesuai, maka akan otomatis mengirim nomor antrian ke email. Tetapi jika belum lengkap, maka akan kembali ke halaman pengisian data 2 untuk mengisi data hingga lengkap. Jika sudah jika nomor antrian sudah dikirim ke email, maka user akan menerima nomor antrian tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.